Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa kajian Ahad Pagi Masjid At-Tanwir yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan karunia dan nikmatnya dipertemukan kembali sekalipun secara virtual. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini insya Allah pada kajian yang singkat kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan pola pikir kontributif. Kenapa kita perlu membawa Nabi Ibrahim untuk kita teladani pola pikir kontributifnya? Karena di hari-hari ini kita akan menyambut bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah baik sebelum atau sesudahnya ini adalah momen untuk memberi, berbagi, dan orang-orang yang berpikir kontributif adalah orang-orang yang layak untuk memimpin peradaban. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berpikir kontributif? Bukan masalahnya adalah memberi saja, tetapi beliau ini sanggup mengorbankan apa yang paling mahal yang Allah berikan kepadanya. Beliau mendapatkan anak, lalu kemudian setelah mendapatkan anak, Allah jelaskan dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika usia Nabi Ismail alaihissalam sudah enak untuk diajak bekerja sama, ternyata di situ ada perintah untuk menyembelihnya, dan inilah yang dikomunikasikan kepada putranya, bagaimana cara menanggapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim pada hakikatnya beliau siap untuk menjalankan itu, tetapi ini adalah cara lain Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghargai anaknya, dan insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa kajian Ahad Pagi, pola fikir kontributif Nabi Ibrahim ini didasari dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Di ayat tersebut Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Beliau berdoa, jadikanlah aku sebagai tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sangat visioner. Nabi Ibrahim alaihissalam berharap namanya kekal sampai hari kiamat di bibir orang-orang yang saleh. Karena Bapak Ibu sekalian, jika hari ini kita sebagai ayah dan ibu, suatu ketika kita akan menjadi kakek dan nenek, dan suatu ketika kita akan terus naik, dan bisa jadi dalam lini masa tertentu nama kita hilang, tidak disebut oleh bahkan keturunan kita sendiri. Nah, karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan pola-pola kontributif ini bukan hanya sekedar supaya beliau diingat, tetapi beliau didoakan dan juga akan menginspirasi kebaikan. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika meninggalkan anaknya dan istrinya di sebuah lembah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini berisi keluhan, berarti orang yang mengeluh kepada Allah bisa jadi dia akan menutup peluang atau meminimalisir keluhan-keluhan kepada manusia. Dan kedua, doanya dahsyat sekali. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Beliau ingin mengaitkan anak-anaknya, keturunannya supaya mendirikan salat, karena itu adalah penting. Yang kedua baru faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ini bukan untuk dikasihani, tapi jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Mereka ingin dijadikan trendsetter, dijadikan inspirasi kebaikan, dan yang terakhir baru warzuqhum minats tsamarat, dan tidak berhenti la'allahum yashkur. Bagaimana mereka bersyukur adalah dengan meneladaninya sebagai ayah yang mau mengorbankan apa saja. Nabi Ibrahim alaihissalam teladan para bapak yang bukan mengorbankan anaknya, tetapi dia mengorbankan perasaannya kepada anaknya. Bagaimana anaknya
di usia seperti itu dalam tanda kutip harus dikorbankan karena adalah Allah yang memerintahkannya. Tapi justru hari ini para ayah yang merasa dia tidak mengorbankan sebagaimana Nabi Ismail dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, dia sudah mengorbankan masa depan anak-anaknya dengan menyembelih bakat-bakatnya, dengan menyembelih kemampuan dan potensi positifnya. Nah, tidak jarang anak-anak sekarang itu adalah korban dari ambisi orang tuanya. Dia pagi disuruh les komputer, les bahasa Inggris, kemudian ada ketat pergaulan-pergaulan dan yang lain sebagainya, sehingga kemudian menutup peluang kebaikan atau potensi yang dia miliki. Padahal dikunci pertama kali liyuqimus shalah, agar dia selalu ingat kepada Allah, yang kedua menjadi inspirasi kebaikan, dan yang ketiga adalah supaya senantiasa bersyukur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa kajian Ahad Pagi, sebagai takeaway lesson kita, kalau kita berpikir kontributif, kita akan diberdayakan oleh Allah. Mampu saya berkorban, insya Allah mampu. Mampu saya berkontribusi, insya Allah kita akan diberikan kemampuan untuk itu. Dan orang yang berpikir kontributif akan semakin mulia karena dia menghamba pada Zat yang Maha Kaya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, jika Anda punya kontribusi, silakan Anda bisa menyalurkannya melalui Lazismu. Demikian sebagai takeaway lesson kita, jangan bosan untuk berkontribusi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.